Halo semua, kembali lagi di Mabar. Mari belajar. Hari ini kita akan belajar materi yang asik banget, seru banget, pokoknya menyenangkan banget sih, tentang perdagangan, tentang kerjasama antar negara, tentang finansial, tentang devisa negara juga nih, yaitu ekonomi. Nah, sebelum kita belajar ekonomi, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Kenalin, aku Verna Briarti atau kalian bisa panggil aku Kak Nina. Aku di sini sebagai tutor mata pelajaran ekonomi kalian nih. Nah, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung ke belajar ekonomi. Di ekonomi hari ini kita akan belajar materi kelas 11, yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Wah, menarik banget kan? Nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke materi yuk. Nah, langsung aja ke materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Kita akan membagi menjadi 4 subbab besar nih. Yang pertama tentang apa itu pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua yaitu tentang manfaat yang didapat dari melakukan kerjasama ekonomi internasional. Yang manfaatnya itu beragam banget ternyata nih. Dan yang ketiga yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang bentuknya tuh nggak cuma satu bentuk, ternyata ada bermacam-macam juga loh. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang ada di dunia. Yang lembaganya tuh banyak banget, bahkan lebih dari 20-an deh. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke materi pertama aja, yaitu apa itu pengertian kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kalian dapat memaknai atau mendefinisikan kerjasama ekonomi internasional sebagai kerjasama ekonomi yang terjalin oleh suatu negara dengan negara lain atau lebih banyak negara dengan tujuan meraih keuntungan di bidang ekonomi. Nah, di dalam melakukan kerjasama ekonomi internasional ini, negara-negara yang terikat, negara-negara yang masuk di dalamnya memiliki keinginan, memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, saling menguntungkan. Nah, di dalam melakukan kerjasama ekonomi internasional ini, Indonesia menggunakan politik bebas aktif. Yang politik bebas aktif ini dapat didefinisikan sebagai bebasnya adalah Indonesia bebas berkontribusi, bebas bekerja sama dengan negara-negara manapun tanpa paksaan, dan aktif adalah Indonesia ikut aktif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini meliputi berbagai bidang seperti hubungan utang piutang, perdagangan internasional, dan sebagainya. Pokoknya banyak banget sih yang didapat dari kerjasama ekonomi internasional ini. Nah, contoh dari kerjasama ekonomi internasional ini kita bisa melihat dari negara maju dan negara berkembang. Negara maju membutuhkan bahan-bahan produksi yang bisa didapat dari negara-negara berkembang. Begitupun sebaliknya, negara-negara berkembang juga membutuhkan teknologi yang lebih maju, teknologi yang lebih mutakhir dari negara-negara maju nih. Seperti itu pengertiannya. Kalian wajib ingat bahwa pengertian tentang kerjasama ekonomi internasional. Manfaat yang didapat dari melakukan kerjasama ekonomi internasional. Sebenarnya manfaat yang didapat dari melakukan kerjasama ekonomi internasional banyak banget dan beragam banget, tapi aku akan memberikan beberapa aja deh. Yang pertama itu kemajuan perekonomian. Kenapa kemajuan perekonomian? Kita bisa melihat dari aktivitas ekspor dan impor barang ataupun produk-produk. Ketika aktivitas ekspornya tinggi, maka devisa negara yang didapat juga tinggi. Nah, devisa negara ini dapat memajukan perekonomian. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas tenaga kerja. Kenapa peningkatan kualitas tenaga kerja? Sebenarnya ini berhubungan sama poin sebelumnya nih. Ketika ekspornya tinggi, maka tenaga kerja juga dituntut untuk meningkatkan kualitas diri dari segi kecermatan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, negara dapat memperoleh bahan baku ataupun bahan penolong dari negara lain untuk melakukan proses produksi. Selain itu, ini juga berdampak pada impor barang. Ketika negara memproduksi sebuah barang itu harganya lebih mahal, mereka dapat mengimpor dari negara lain. Selain itu, kerjasama ekonomi internasional juga membuka lapangan kerja baru, yang mana ini dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Nah, memasuki poin yang ketiga, materi ketiga, yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi yang bentuknya itu beragam banget nih. Yang pertama, kerjasama ekonomi
multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang terjalin antara dua negara. Contohnya nih, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang ekonomi tentunya. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional, dapat dimaknai sebagai kerjasama ekonomi yang terjadi atau terjalin oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu. Misalnya ASEAN, yaitu negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, atau APEC, yaitu negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi multilateral. Sebenarnya kerjasama ekonomi multilateral ini tidak hanya dua negara atau lebih, dan juga tidak dibatasi oleh wilayah-wilayah tertentu, tapi lebih bersifat internasional seperti ILO. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama ekonomi antar regional, di mana kerjasama ekonomi ini terjalin antara lembaga-lembaga ekonomi regional, misalnya dari Uni Eropa. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ekonomi ini tidak hanya berbatas pada wilayah atau kawasan tertentu ataupun hubungan internasional saja, tetapi lebih ke tujuan dan lapangan usaha. Misalnya nih, dipertanyakan ada OPEC, nah kayak gitu teman-teman. Nah, kita masuk pada yang keempat yaitu lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang ada di dunia nih. Nah, aku akan memberikan beberapa aja karena lembaga-lembaganya itu tuh banyak banget. Langsung aja yang pertama ada ASEAN. Kalian pasti sering dengar dong ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, di mana ASEAN ini untuk kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1947 di Bangkok, Thailand. Yang awalnya itu cuma 5 anggota aja nih, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Tapi pada tahun 2010 anggota ASEAN itu sudah mencapai 11 anggota. Di mana ASEAN ini juga memiliki beberapa tujuan nih yang wajib banget untuk teman-teman simak. Pertama, menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua yaitu membangun kerjasama di bidang industri, pertanian, dan perdagangan. Kemudian yang ketiga, memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara anggota. Kelima, yaitu saling memberikan bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua ini ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Ini untuk kawasan-kawasan regional di Asia Pasifik nih. Gimana pembentukan APEC ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama yaitu menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain. Lembaga yang selanjutnya yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Uni Eropa. Pasti teman-teman sering banget dengar kan ya tentang Uni Eropa. Ini didirikan pada tahun 1957 yang awalnya oleh negara Eropa Barat, di mana tujuan dari MEE ini bisa dikenal sebagai pasaran bersama Eropa atau BBE, antara lain memperoleh perkembangan yang harmonis di bidang ekonomi tentunya antara anggota MEE dan meningkatkan taraf hidup masyarakat antara negara anggota, dan juga mempererat kerjasama ekonomi antar negara anggota MEE. Contoh lembaga yang terakhir adalah IMF atau International Monetary Fund. Sering banget dong dengar IMF kalau misalnya kita bahas tentang keuangan negara-negara gitu kan ya. Nah, IMF ini adalah lembaga ekonomi salah satunya ya yang berada di bawah PBB. Sebenarnya IMF ini juga memiliki beberapa tujuan nih. Adanya IMF antara lain memberikan kredit kepada negara-negara anggotanya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang, dan juga memajukan kerjasama ekonomi di bidang moneter atau keuangan. Tentunya IMF juga mengembangkan kerjasama perdagangan internasional. Nah, itu tadi contoh-contoh lembaga kerjasama ekonomi internasional yang ada di dunia nih, sama tujuan-tujuannya juga. Ada ASEAN, ada MEE, ada IMF, kemudian ada APEC juga. Sebenarnya tuh ada banyak banget nih. Kalau kalian masih penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa baca buku ataupun googling untuk lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang lainnya, karena ada banyak banget nih. Wah, ternyata hari ini kita belajar banyak banget nih dan bermanfaat banget nih. Kita belajar tentang kerjasama ekonomi internasional lebih banyak nih. Ada pengertiannya, kemudian ada manfaat yang didapat dari kerjasama ekonomi internasional. Dan ternyata manfaatnya tuh banyak banget dan impactnya tuh juga
juga besar banget nih bagi negara. Kemudian kita juga belajar kerjasama ekonomi berdasarkan bentuk-bentuknya, ada bilateral, ada regional, ada multilateral, ada yang antar regional, dan juga ada juga nih ternyata berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Dan juga yang terakhir kita belajar tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, yang lembaga-lembaganya itu banyak banget dan tujuan-tujuannya tuh juga keren-keren banget nih. Nah, sampai situ kalian pasti paham dong tentang